3 rahasia mati yang Allah tidak sampaikan kepada kita. Yang pertama, di mana kita mati. Yang kedua, cara Allah mematikan kita. Yang ketiga, apa sebab daripada kematian kita. Dari subuh ke duhur tidak ada jaminan kita hidup. Dari duhur masuk waktu asar tidak ada jaminan kita akan hidup. Dari waktu asar sampai masuk waktu maghrib tidak ada jaminan kita akan hidup. Dari waktu maghrib sampai masuk waktu isya tidak ada jaminan kita akan hidup. Dan dari isya sebentar masuk sampai subuh tidak ada jaminan kita akan hidup. Karena bicara mati tidak melihat kondisi fisiknya seseorang. Mati tidak melihat kondisi fisik. Mati tidak melihat sakit dan sehatnya seseorang. Dan mati tidak melihat tua dan mudanya seseorang. Bicara mati tidak melihat itu. Tapi bicara mati tentu tidak terlepas dari bicara Quran. Dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan malaikat Israel yang dijuluki oleh Nabi sebagai malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Malaikat itu akan masuk di dalam rumah kita, bahkan mengubah suasana hidup manusia yang tadinya tahniyah menuju takziah. Malaikat itu tidak akan pernah takut, Bapak Ibu, memindahkan kita semua dari rumah kita yang sangat indah dan mewah menuju rumah yang sangat sempit dan gelap. Kalau manusia bertanya kapan terjadi, Allah yang jawab, secepatnya akan terjadi. Walikulli ummatin ajal, setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kunna rapi mu ajalana sere rupa tahu makna sana antu ajalaka tinana kulini pamaju tinana kulini pamundur. Itulah misteri di balik kematian. Mari bersama-sama kita memetik hikmah lewat tausiah agama. Insyaallah akan diantarkan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Gurunda Dr. Haji Amri Amir MA. Kepada beliau fal yatafaddal. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi salamnya Bapak Ibu. Ketika Nabi berjalan bersama dengan istri beliau, tiba-tiba rombongan pemuda kafir memberikan salam kepada Nabi yang salamnya bukan pertanda doa, tapi justru mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Assalamualaikum ya Muhammad. Memang kalau diterjemahkan kalimat ini sangat membuat kita tidak enak. Kalau diartikan berarti celakalah kaum Muhammad, binasalah kaum Muhammad. Lalu kemudian Bapak Ibu, Rasul setelah diberikan ucapan dengan kalimat Assalamualaikum ya Muhammad, Nabi tidak marah, Pak. Nabi hanya tersenyum. Tapi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik arah, kemudian mengucapkan kalimat antum assalamualaikum laknatullahi alaihi. Kamu yang celaka, kamu yang binasa. Dari situ Rasul mengajarkan kepada istri tercinta, kalau ada orang yang telah memberikan salam kepada kamu, yang salamnya itu bukan pertanda doa, tapi justru mengejek kamu, kata Rasulullah, ada baiknya jangan menjawab dengan kalimat waalaikumsalam, cukup menjawab dengan kalimat waalaikum tanpa menyambungnya dengan kalimat assalam. Ini kisahnya terdapat dalam kitab Ar-Riyadhus Shalihin jilid 2. Jadi sebetulnya menjawab salam itu bunyinya bukan waalaikumsalam, karena mimnya sebetulnya dia tidak pertanda sukun. Mimnya mesti harus dia dhammah. Jadi bunyinya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya mengawali dengan kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi,
Kalimat ini pernah membuat Nabi tersenyum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat menjadi imam. Kemudian beliau bangkit dari rukuknya. Ketika Nabi membaca kalimat jamaah dimuliakan oleh Allah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tiba-tiba terdengar suara dari sahabat di belakang Nabi. Ucapan iktidalnya tidak sama dengan ucapan Rasulullah. Dia ngucapin dengan kalimat Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selepas Nabi salat, Nabi tanya di antara sahabat yang ikut, ma min qala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tadi waktu salat di belakang saya, siapa di antara kalian yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hadal futihat abwabu as-sama. Ketika kau membaca kalimat itu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, saya melihat pintu langit itu dalam keadaan terbuka, sehingga 30.000 malaikat berlomba-lomba mengaminkan dan mencatat orang-orang yang sedang membaca kalimat itu di saat bangkit dari rukuknya. Itu yang membuat Rasulullah tersenyum, jamaah dimuliakan oleh Allah. Sehingga sampai hari ini disebutkan dalam riwayat, orang yang bangkit dari rukuknya lalu kemudian ada yang membaca Subhana Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu juga dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan baik-baik sebelum saya membicarakan mengenai masalah perkara kematian. Tolong perhatikan imam tak setelah memimpin sholat 5 waktu di masjid tak masing-masing di Capua. Imam itu selepas memimpin sholat, begitu selesai ngucapin kalimat Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke kiri, apa yang paling pertama diucapkan oleh sang imam tersebut? Al-istighfaru thalatha ba'da sholatul mafruḍah. Ucapan yang disampaikan dan diucapkan oleh imam selaku penanggung jawab di dalam sholat adalah istighfar. Dan itu juga dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu, kalau itu dipraktekkan oleh Nabi dan dilakukan oleh semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ada sebuah anjuran. Al-istighfaru thalatha ba'da sholatul mafruḍah ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ini adalah sebuah perintah. Nah, kalau digabungkan, disandingkan dengan kesalahan yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam sholat, Bapak Ibu, karena kita sholat ini tabe, tidak ada orang yang tahu bagaimana konsentrasi kita sholat. Sekalipun Allah mengingatkan kita, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang beruntung itu orang yang beriman ketika dia sholat lalu kemudian sholatnya khusyuk. Tetapi jamaah dimuliakan oleh Allah, ada jin yang bernama Khanzib dan Khanzab. Ini salah satu jin yang ditugaskan ini, yang senantiasa menggoda manusia ketika dia mulai membuang takbir hingga sampai dengan mengakhiri sholatnya. Khanzib, Khanzab, inilah yang menggoda kita di saat kita sholat. Inilah yang telah memfokuskan jamaah dimuliakan oleh Allah, menghilang pandangan kita tertuju kepada Allah. Kalau ada imam yang telah memimpin kita sholat, lalu kemudian imam tersebut lupa berapa jumlah bilangan dalam sholatnya, itu bahagian daripada godaan yang keras dari syaitan dan jin yang bernama Khanzib dan Khanzab. Lalu kemudian Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dianjurkan al-istighfaru thalatha ba'da sholatul mafruḍah. Apa yang diharapkan
Dan sebesar apapun kesalahan yang telah kita lakukan di dalam sholat, istighfar adalah penawarnya. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sungguh sebetulnya jauh lebih banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan dibandingkan amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau seandainya yang menebus itu hanyalah istighfar, bisa dihitung Bapak Ibu. Al-istighfaru thalatha ba'da sholatul fajar. Selesai sholat subuh fajar, beristighfar 3 kali. Al-istighfaru thalatha ba'da sholatul zuhur. Al-istighfaru thalatha ba'da sholatul ashar. Al-istighfaru thalatha ba'da sholatul maghrib. Al-istighfaru thalatha ba'da sholatul isya. Jumlah secara keseluruhan istighfar kita dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari hanya 15 kali sehari semalam. Dari bangun tidur sampai kembali menuju ke tempat tidur, istighfar kita hanya 15 kali sehari semalam. Sementara ketika kita akan menghitung dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, masih jauh lebih banyak dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dibandingkan istighfar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi mengajarkan kepada kita semua berbagai macam amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata amalan itu mampu menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Yang pertama, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Sebentar siapa yang menjelang tidurnya lalu kemudian merebahkan badannya, dia membaca kalimat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 3 kali, lalu kemudian dia tidurkan kepalanya di bantal, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dosa yang telah dia lakukan mulai dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat penggugur dosa menjelang tidur. Ada kalimat penggugur dosa di saat kita terbangun dari tidur. Apa itu? Bapak Ibu, saya sampaikan, tidak ada sesuatu surah pilihan Rasul ketika Nabi terbangun dari tidurnya. Setiap Nabi bangun dari tidur, sebelum dia meletakkan kakinya di tanah, apa yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bacaan yang paling suka dibaca oleh Nabi, surah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah adalah surah Al-Imran. Bunyinya jamaah dimuliakan oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ada kalimat yang paling sering Nabi ucapkan di saat beliau terbangun dari tidurnya sebelum beliau beraktivitas tahajud salat di malam hari. Rabbana ya Allah, ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina adzabannar. Orang yang sedang membaca doa itu, kata Rasulullah, sudah dipastikan diampuni dosanya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan diselamatkan baginya dari siksaan api neraka. Itu baru bangun tidur, Pak. Ucapan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik. Nabi di saat bangun dari tidurnya, beliau mengucapkan kalimat yang sangat enak untuk didengar, Bapak Ibu. Yang pertama, tidak ada sesuatu kalimat yang mengawali aktivitas Nabi melainkan kalimat alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian ditutup dengan kalimat terakhir faghfirli. Apa kata Rasulullah? Orang yang terbangun dari tidurnya, dia mengucapkan kalimat itu, alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Dia tutup dengan kalimat terakhir faghfirli. Apa kata Nabi? 2 kebaikan yang dia dapatkan. Pertama, diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah. Setelah Nabi berkata demikian, sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang sedang beribadah lalu kemudian ibadah mereka tidak diterima oleh Allah? Apa kata Nabi? Ada orang yang beribadah bahkan 60 tahun dia beribadah, sitina sana,
60 tahun dia beribadah, kata Rasulullah, tak satu pun ibadah mereka tidak ada yang diterima oleh Allah. Yang manakah orang yang beribadah sampai dengan 60 tahun, tak satu pun ibadah mereka tidak ada yang diterima oleh Allah? Nabi jawab, yutimmahu ruku'an wa sujudan wa yutimmahu sujudan wa ruku'an. Orang yang dari ruku ke sujud, dari sujud ke ruku, ingatan itu tidak pernah tertuju kepada Allah. Hanya mulutnya berkata Allahu Akbar, tapi hatinya dan pandangannya tidak pernah tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat penggugur dosa. Ada kalimat penggugur dosa lagi, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ucapannya tidak membutuhkan waktu 1 jam, Bapak Ibu. Cukup selesai kita sholat bertafakkur sejenak. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beristighfar, terserah istighfarnya bagaimana modelnya. Dia mau ngucapin kalimat astagfirullah, boleh. Dia mau ngucapin kalimat astagfirullahalazim, boleh. Dia mau ngucapin kalimat astagfirullahalazim min kulli dambil adim la yaghfiru dzunuba illa antal ghafurur rahim, terserah. Berapa banyak jamaah dimuliakan oleh Allah? Nabi menyebutkan 70 marrah, ada yang menyebutkan 100 marrah, boleh 70 kali, boleh 100 kali. Dahsyatnya di balik istighfar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya 70 tahun lamanya. Sementara umur kita belum tentu sampai 70 tahun. Bapak Ibu, berikutnya ada amalan di saat kita mendengarkan azan. Ini minta tolong, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Itu kalau azan dikumandangkan, jangan suka berbicara. Itu pengurus masjid itu punya niat tok bicara sementara bangi tawari masigi pau wangi. Tenang sekali tuh kulit tok bicara pun nak bangi masigi kah? Karena di dalam ucapan azan itu ada kalimat yang bisa menggugurkan daripada dosa kita. Selama ini kita selalu mendengarkan para ustadz-ustadz yang ceramah di YouTube. Setiap kali muazzin ngucapin kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada yang mengeluarkan ibu jarinya, lalu kemudian membaca jamaah dimuliakan oleh Allah, marhaban bika ya habibi kurata, dan seterusnya. Tapi ada yang lupa, mestinya ditambahkan, mubaliknya sampaikan. Di saat engkau ngucapin kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muazzin ngucapin kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kau tambahkan dengan doa supaya matamu tidak kabur sampai buta, marhaban bika ya habibi kuratan, dan seterusnya. Ucapkan cepat kalimat kata Nabi, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil islami dina, ghufira lahu. Dan Nabi menyebutnya 3 kali. Beruntunglah orang yang mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Ghufira lahu, Allah pasti mengampuni dari segala setiap dosanya. Pilangeri punna niat tok bicara, sementara azan dikumandangkan dia berbicara, sementara azan dikumandangkan dia asik cerita. Dengarkan baik-baik jamaah dimulakan oleh Allah. Berkata Al-Imam An-Nawawi dan Jalaluddin As-Suyuti, kedua imam besar ini mengatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan azan dikumandangkan, orang azan dia berbicara, maka Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Jalalainnya, tidak ada baginya mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, kasih lewat cepat itu hari minumnya. Oke, kita lanjut. Setelah imamnya ngucapin kalimat astagfirullah, muncullah kalimat berikutnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal. Alhamdulillah. Kenapa mesti baca kalimat itu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya diperintahkan baca kalimat itu. Saya kasih tahu ke Bapak Ibu, dari subuh ke duhur tidak ada jaminan kita hidup. Dari duhur masuk waktu asar tidak ada jaminan kita akan hidup. Dari waktu asar sampai masuk waktu maghrib tidak ada jaminan kita akan hidup. Dari waktu maghrib sampai masuk waktu isya tidak ada jaminan kita akan hidup.
Dan dari Isya sebentar masuk sampai subuh, tidak ada jaminan kita akan hidup. Karena bicara mati tidak melihat kondisi fisiknya seseorang, mati tidak melihat kondisi fisik, mati tidak melihat sakit dan sehatnya seseorang, dan mati tidak melihat tua dan mudanya seseorang. Bicara mati tidak melihat itu, tapi bicara mati tentu tidak terlepas dari bicara Quran dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan malaikat Israel yang dijuluki oleh Nabi sebagai malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Malaikat itu akan masuk di dalam rumah kita, bahkan mengubah suasana hidup manusia yang tadinya tahniyah menuju takziah. Malaikat itu tidak akan pernah takut, Bapak Ibu, memindahkan kita semua dari rumah kita yang sangat indah dan mewah menuju rumah yang sangat sempit dan gelap. Kalau manusia bertanya kapan terjadi, Allah yang jawab, secepatnya akan terjadi. Walikulli ummatin ajal, setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Punna narapi mu ajalana sere rupa tahu makna sana antu ajalaka tina nakulini pamaju tina kulini pamundur. Itulah misteri di balik kematian. Bapak Ibu, 3 rahasia mati yang Allah tidak sampaikan kepada kita. Yang pertama, di mana kita mati. Yang kedua, cara Allah mematikan kita. Yang ketiga, apa sebab daripada kematian kita. Saya, Bapak Ibu, selesai ceramah dan Ibu Bapak selesai dengar ceramah, tidak ada jaminan bisa hidup sampai sebentar subuh. Karena Allah yang bilang, Ainama takunu yutrikumul maut. Hei malaikat pencabut nyawa, pinawangi total lah sa kemeja pana. Itulah tugas fungsi malaikat Israel, sang malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini sekarang kematian mulai mengagetkan kita. Kemarin ada jamaah haji meninggal dunia tidak sakit, Pak, dari Travel Meida wisata Dena Nagaring, dalam keadaan kondisi sehat, manasik sehat, tidak ada tanda-tanda kematian. Begitu selesai umroh di Mekah, tiba-tiba perasaannya tidak enak, sesak sepintas yang lalu terdengar kabar jamaah Meida wisata telah berpulang ke rahmatullah. Tidak ada yang tahu dia akan meninggal dunia. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Itulah mati, sifat misterinya Allah sampaikan kepada kita semua. Tetapi Bapak Ibu, semua orang yang menonton berita itu, yang menyaksikan video itu, semua memberikan doa dan ucapan yang indah. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu tanda-tanda kematian yang membuat kita harus cemburu dan iri. Bagaimana saya katakan cemburu dan iri, jamaah dimuliakan oleh Allah? Orang meninggal dunianya di Mekah, dan waktu saya lihat Bapak Ibu mau disolatkan, itu wajahnya dibuka. Dan salah satu keistimewaannya orang yang berhaji, begitu dia meninggal dunia dalam keadaan berhaji, jamaah dimuliakan oleh Allah, belum sempat dia berhaji meninggal dunia, nanti pada saat dia disolatkan, Bapak Ibu, itu wajahnya mesti harus dibuka. Lalu kemudian ketika dimasukkan ke liang lahat, pekuburannya diberi nama pekuburan syuhada, dimasukkan ke liang lahat, jamaah dimuliakan oleh Allah, nanti Allah panggil dia dengan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Keuntungannya karena dia meninggal dunia di musim haji, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada lagi yang kasih cemburu kemarin kematiannya Bapak Ibu. Dewan Hakim dari Bone yang ditugaskan MTQI di Kabupaten Takalar, itu dosen YAIN itu Bone, jadi imam di Masjid Agung Takalar. Masih lihat videonya Bapak Ibu? Itu dalam keadaan ruku itu, subhanallah, bagusnya matinya. Dia ngucapin kalimat berbisik tapi mampu menembus langit arsy. Apa kalimat berbisik itu? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia angkat kepalanya, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Belum sempat sujud, orang itu jatuh ke belakang, meninggal dunia. Allahu ta'ala Rabbi. Semua netizen Bapak Ibu, tidak ada yang kasih komentar buruk. Semua komentarnya netizen, Allahu Akbar, Al-Fatihah, husnul khotimah, Al-Fatihah, husnul khotimah, Al-Fatihah, husnul khotimah. Tidak ada yang doakan jelek. Semua Al-Fatihah, husnul khotimah, Al-Fatihah, husnul khotimah. Itulah hebatnya orang baik meninggal dunia. Makanya berbuat baik memang maki. Karena sekarang sudah banyak yang mencatat, dulu 2 ji, malaikat rokib dengan atid. Sekarang bertambah 1 netizen. Bapak Ibu, Bapak Ibu, bayangkan bisanya itu meninggal dalam keadaan ruku. Yang viral sepanjang tahun 2023, ada 2 guru besar yang meninggal dunia dalam keadaan sujud. Satu meninggalnya di Perumnas Antang, salatnya di Masjid Darun Naim. Dan satu meninggalnya di Minasaupa, salatnya di Masjid Darul Muttaqin. Bagusnya matinya, semua meninggal dunia dalam keadaan sujud. Subhanallah. Dari sekian banyaknya orang yang sholat, belum tentu bisa mati dalam keadaan sujud. Di bulan Ramadan kemarin Bapak Ibu, ada jamaah sementara ikut tartil murattal Quran di masjid. Dia baca ayat-ayat yang berkaitan tentang kematian. Tina penalabus unjuk ayat karena baca, meninggal dunia belum sempat dia tutup Al-Qurannya. Saya diundang ceramah takziah, saya tanya keluarganya, apa memang kebiasaannya ini? Nah karena Ustaz, aneh tahu mana tina normal lang ngaji ji. Lihat begitu, biar tidak puasa Ustaz mengaji ji, biar tidak Ramadan mengaji ji. Oleh karena orang ini senang mengaji, diwafatkan dengan kebiasaannya, senang mengaji, mati dalam keadaan baca Quran. Saya diundang ceramah di Rapocini, itu protokolnya menangis-menangis. Nah bilang, Pak Ustadz, ini yang meninggal kami punya paman Ustadz, tidak sakit. Dan bagusnya Ustadz karena dia berpuasa, seperti pada umumnya orang-orang yang sedang berpuasa, makan sahur menjelang berbuka puasa. Pak Ustadz, orang ini tidak enak perasaannya, dibawa ke rumah sakit, tidak sempat diselamatkan, terdengar berita meninggal dunia, tidak pernah buka, mati Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa di hari kemudian Allah siapkan surga yang bernama pintunya Ar-Rayyan. Itu khusus bagi orang-orang yang berpuasa meninggal dunia tidak berbuka. Sekali ikut ceramah di Cendrawasih, Nabi bisi-bisi kan protokol kan. Ustadz kalau ceramah sebentar jam singgung-singgung masalah perselingkuhan. Jadi aku bilang kenapa ya? Nah bilang ini yang meninggal Ustadz ditemukan mayatnya di hotel. Pak, di hotel kita dapat mayatnya. Keluarganya tidak terima kematiannya, disuruh putar ulang kembali CCTV-nya. Setelah diputar ulang CCTV-nya, ditemukan wanita muda masuk ke dalam kamarnya. Dan naudzubillah, hasil diagnosa dokter mengatakan orang ini meninggal dalam keadaan keracunan, sedang mengkonsumsi obat kuat, berbusa mulutnya, sementara solat ini besok nyawana di malaikat. Ikatte menjumpi kiriki as-sholat solaraki, telanjang datang malaikat Israel mencabut nyawanya. Apa kata Nabi? Matimu tergantung kebiasaanmu. Kau senang berzina, kau mati dalam keadaan berzina. Kau senang judi, kau mati dalam keadaan judi. Kau senang mabuk, kau akan mati dalam keadaan mabuk. Kau senang gosip, kau mati dalam keadaan gosip. Matimu tergantung kebiasaanmu. Apa yang sering kau lakukan di saat engkau hidup, itu juga yang kau lakukan di saat engkau menghembuskan nafas terakhir. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sementara sanang-sanang nakanan juga ibu kerja Ustaz, ada juga penceramah kemarin Ustaz. Sementara ceramah itu Ustaz berteriak, kau dipakasiana. Tuh burukin Ustaz ka. Niring meri balagar ring amatin Ustaz ka di perjalanan, sementara ceramah Ustaz namate. Kau karena neton tahu sementara pilang ini ceramah namate. Kali apa mau kau pakamalan kas. Bapak Ibu, Bapak Ibu, inilah kematian, tidak ada yang tahu. Saya ingatkan jenah, tapi umur kalau sudah mencapai 40 menuju 50, hati-hati. 40 menuju 50, hati-hati.
Malaikat Israel sudah menatap wajah kita 70 kali sehari semalam. Yang 50 menuju 55 tambah hati-hati. Satu persatu kondisi penyakit sudah mulai berdatangan dan tidak perlu dipanggil, datang sendiri. Dan anehnya, semakin banyak dokter dilantik jadi dokter, semakin banyak muncul penyakit yang aneh. Dulu tidak ada namanya penyakit GER yang orang tahu cuma mah dengan asam lambung. Baru ditemukan lagi penyakit GER ini, Pak. Dan salah satu pasien yang dikena saya dengan Ustaz Nasir. Bapak Ibu, lihat maki, tidak ada yang tahu kenapa. Kondisi fisik 40 menuju 50. Siapa orang yang 50 tahun menuju 55 tidak bermasalah pinggangnya di sini, Pak? Itu kondisi wa man nu'ammirhu nunakkis. 50 menuju 55 ini sudah mulai sakit ini. Kalau ada yang ruku begini cara rukunya, Allahu akbar. Sementara dia ruku sementara mengeluh, itu namanya nunakkis. Hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, tabe Bu, jangan takut makan makanan, termasuk ini kue-kue yang ada di depan kita. Karena sekarang banyak yang salahkan itu kue. Bu, saya kasih tahu Ki, ini yang punya rumah di dalam tidak pernah merasa disusahkan, karena tidak ada yang bikin kue. Semua yang bawa kue adalah tetangga, kerabat, dan keluarga. Kenapa kita tahu Ustaz? Kucing ini sumpah yang tamajan. Tidak ada yang merasa diberatkan Bapak Ibu. Dan sebentar itu kue isinya di dos itu kan 3 kue 1 air minum. Bagaimana tidak ku tahu, tiap malam ceramah. Ibu, ada yang makan kue cantik manis. Ada tong yang bilang, Ustaz, tidak makan saya di rumahnya orang mati Ustaz. Kenapa ku tidak makan? Dia bilang, pernah kak baca buku Ustaz? Apa judul bukumu? Namanya Fikih Sulaiman Rashid. Terus apa dibilang di situ? Dalam buku itu disebutkan Pak Ustaz, kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia, disiapkan makanan, lalu kemudian orang makan di rumah orang mati, kami anggap itu adalah perbuatan aniaya. Tapi perlu dilanjutkan itu hadisnya. Kalau Bapak Ibu merasa terberat dan terbebani keluarga yang berduka. Tapi kan tidak ada yang merasa terberat dan terbebani. Saya itu ikhlas lalang. Dia itu salah jamaah dimuliakan oleh Allah. Pun nangin rangi keluarga dan pamandikan rejawa. Pun nangin rangi keluarga dan papatastia. Pun nangin rangi keluarga dan pakai ustaz atasia. Itu yang salah. Kalau cuma orang bawa kue dan itu kue yang dibawa sebentar dikasih masuk di dos dibagi-bagikan, apa yang diharapkan almarhumah? Tidak lain adalah pahalanya. Jina tunggu Pak. Tambah banyak keluar kue sebentar, tambah besar pahalanya buat almarhumah. Apalagi kalau dibungkuskan penceramah dengan pengaji. Protokol juga. Bapak Ibu, saya kalau pulang ceramah biasa tetanggaku tanya, Kak, dari mana Ki Ustaz? Nah kalau begini bajuku, tentu saya jawab dari Kak ceramah. Kalau dia bilang tetanggaku, adakah? Tentu tunjukkan dari Jawa ku binting ya. Pasti ku tanya Ki, ada. Kalau dikasih ke kue. Tapi kalau pulang sebentar ceramah nah tidak dikasih ke kue, nah tanya ke tetanggaku, dari mana Ki Ustaz? Nah ku jawab dari Kak ceramah. Nah bilang tetanggaku, adakah? Tentu ku jawab, cilaka kok. Jadi tambah ibu kasih lalu ke kue. Bukan saya tetanggaku ini. Bapak Ibu. Jadi jangki pernah takut makan kue cantik manis. Itu cantik manis kalau dimakan, dengarkan. 1 biji cantik manis, barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa ala barakatillah, masuk di mulut, dikunyah 21 kali kunyah, dicerna dengan baik, masuk di perut, itu tidak jadi gula di dalam. Karena 1 kue tidak mungkin kadar gulanya 1 kilo.
Kalau Anda makan barakatillah, masuk ke dalam dikunyah 21 kali kunyah, insya Allah menjadi berkah di dalam. Kalau satu cantik manis kita makan, namanya barakatillah. Ingka punda 10 batuna cantik manis, innalillah. Tidak ada orang yang sehat banyak makan, Bapak Ibu. Saya baca buku, penulisnya itu bukan orang Islam, penulisnya non Islam. Dia mengcover apa yang disampaikan oleh Nabi, dia copy paste disampaikan dari Rasulullah. Ternyata cara membuang racun di dalam tubuh, Bapak Ibu, tabe hebatnya itu. Dia copy paste disampaikan oleh Nabi, cara membuang racun di dalam tubuh. Tidak makan dan tidak minum di waktu siang 4 kali dalam sebulan. Yang mana itu tidak makan tidak minum 4 kali dalam sebulan. Puasa Senin Kamis. Itu salah satu pola cara hidup membuang racun di dalam tubuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kondisi berikutnya, lutut sudah mulai bermasalah, kaki sudah mulai bermasalah. Kalau ada yang duduk dengar ceramah, tak sebentar miring ke kanan, tak sebentar miring ke kiri, tak senambe apa lambu suk bangkin, jangan pakai giom. Itu juga bahagian dari tanda-tanda nu'ammir wa nunakkis. Maka perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus diperhatikan pertama. Tapi Bapak Ibu, Bapak Ibu, dengar baik-baik, sekedar kita saling mengingatkan. Detik-detik terakhir kematian Rasulullah, beliau melihat malaikat Jibril dan juga melihat malaikat Israel, sang malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Yang ditakutkan bagi orang yang mati adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Seandainya kulen nilangir anjo tonesi saya dalam keadaan kondisi kritis dan sakaratul maut, banyak orang yang berdoa pada waktu itu minta dipanjangkan umurnya oleh Allah karena rasa sakitnya mati. Tabe, apa kata Rasul? Nabi menggambarkan rasa sakitnya mati itu seperti malaikat sedang memasukkan kawat berduri di bagian mulut manusia. Nampak nalena gulung-gulung kawaka saginan tamat di batanta, nampak nabeso surut napasinta. Seperti apa yang kurasakan sakitnya keluar, itulah rasa sakitnya mati. Dan Nabi menyebutnya itu cara mati yang paling ringan-ringan saja. Kipikir minjo guna kawan di pantama di bawahnya nampak napasinta asulut nampak nakana napita, itu cara ringan, yang cara mati yang ringan. Ketika Imam Ali ditanya bagaimana sakitnya mati Ali menjawab sakitnya mati itu seperti disabit pedang sebanyak 330 kali sabitan pedang. Menurut Nabi Musa alaihissalam, sakitnya mati itu seperti ditusuk ujung tombak di bagian paha kalian, dan itu diulang-ulangi sebanyak 70 kali tusukan. Makanya tidak ada orang yang minta cepat mati. Kipilangir ini Pak doangan ada yang iman terima kasih kak. Antu napala ka dengi mang etonju napala makmu nga. 10 permintaan. Bilangnya ini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan inda al maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan indal hisab. Tidak ada lagi yang diminta. Dan itu yang diulangi subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Karena mati itu luar biasa sakitnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, detik-detik terakhir Nabi akan meninggal dunia. Apa pesan beliau? Usikum bis shalah, usikum bis shalah, aw ma malakat aimanuhum. Pelihara salatmu, perbaiki salatmu. Aw ma malakat aimanuhum, dan pelihara orang-orang yang lemah yang ada di sekitarmu. Sekarang Bapak Ibu, setiap orang berdoa minta panjang umur. Tapi konsepnya perlu diperhatikan, ada prakteknya. Mau panjang umur? Mau? Konsep pertama saya cuma sampaikan, terserah kita membuktikan atau tidak, tapi ini sudah banyak bukti. Berhenti ke ulang tahun dulu, karena tidak pernah menjamin ulang tahun itu bisa panjang umur. Kenapa bisa Ustadz berkata demikian? Saya pernah diundang pengusaha tambang di Kendari, ceramah Bapak Ibu.
terkhusus ceramah ulang tahun. Begitu saya tanya panitianya, bisa tidak dirubah itu? Jangan ceramah ulang tahun. Kalau bisa ceramah syukuran, mana bilang tidak bisa Pak Ustadz, harus ceramah ulang tahun. Menurut Bapak itu ceramah ulang tahun, bukan ceramah syukuran. Saya buka Google, cari hadisnya ceramah ulang tahun, tidak ada untuk di Google kan. Bapak Ibu, 1 bulan berikutnya ada ibu telepon nggak menangis, Pak Ustadz, bisa lagi kembali ke Kendari Ustadz. Saya bilang, siapa ini Bu? Dia bilang, itu yang pernah undang ke ceramah ulang tahun. Hah? Terus diundang lagi ceramah apa? Dia bilang ceramah takziah Ustadz. Siapa yang meninggal Ibu? Dia bilang, itu yang ulang tahun Ustadz. Itu menandakan bahwa berulang tahun tidak menjamin umur seseorang bisa panjang, karena setiap harinya dan minggunya berganti, bulannya berganti, tahunnya berganti. Sejatinya umur kita tidak semakin bertambah, tapi umur kita semakin hari semakin berkurang. Tapi kalau mau panjang umur tabe, konsepnya ringan saja. Apa itu? Sering-seringlah traktir orang makan. Bapak Ibu, udah sementara ngandre coto, enak cara makan tak. Tiba-tiba nih ke keluarga tak rampi balata tetangga tak kiki yakin tama mempor rampita. Sini ki dulu. Dan niatkan saya yang bayarkan, saya yang traktir. Karena mentraktir dengan ditraktir berbeda. Mentraktir itu besar pahalanya, dan ditraktir tidak ada pahalanya. Serius kah ini? Begitu sementara makan coto, tiba-tiba tetangga masuk, kasih duduk di samping tak. Duduk Ki, nanti saya bayarkan. Duduk Maki. Ternyata yang duduk di samping tak nawe temannya, kesini ku cepat. Cukup 2, niatkan saya bayar. Masuk 3, saya bayar. Masuk 4, saya bayar. Masuk 5, saya bayar. Masuk 6, nanti saya bayar. Masuk 7, mulai milan lempel lihat tak. Masuk 8, saya bayar. Masuk 9, saya bayar. Masuk 10, supaya tidak bertambah, cepat-cepat ke kasir. Berapa? 10 mangkok coto, 38 ketupat, bayar. Perhatikan tangannya orang yang ditraktir makan, seolah-olah tangan itu memberikan pesan-pesan bermakna. Apa yang ditepuk? Pundak. Tidak ada orang ditraktir makan kepala ataupun terima kasih banyak, tidak ada. Toboy gara-gara. Begitu dia menepuk pundak, tangannya bergerak, mulutnya berucap, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur tak. Doa itu tuh. Amin. Bila bagi amin. Allah tambahkan rezeki kita. Amin. Dimudahkan urusan tak oleh Allah. Amin. Disehatkan badan tak oleh Allah. Amin. Yang tidak ini tuh kalimatnya terakhir. Mudah-mudahan ketemu kita lagi besok. Jawabnya tetap amin. Bapak Ibu, selepas Anda traktir orang ini makan, pergi maki salat zuhur. Selepas salat zuhur angkat tangan, Allahumma inni nas'aluka tulal umri bitta'a wa khtim lana bil a'mali shalihat. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah. Malaikat mengaminkan, amin ya Allah. Pertanyaan berikutnya, kenapa malaikat ikut mengaminkan orang yang minta panjang umur? Jawabannya, malaikat sangat senang orang yang suka traktir makan. Makanya orang yang panjang umurnya itu adalah orang yang suka traktir makan. Tapi orang yang pendek umurnya adalah orang yang suka minta ditraktir. Yang mana itu? Itu yang selalu berteriak, adakah? Bapak Ibu, sembahyang gina. Tidak ada yang pantas dibanggakan dengan apa yang kita punya. Itu kalau orang diturunkan ke liang lahat, minha khalaqnakum. Ibu, bilangnya dong ya. Itu orang kalau diturunkan ke liang lahat, apa yang kita banggakan? Minha khalaqnakum, apa yang kita banggakan? Kalimat itu memberikan teguran kepada kita semua. Kau bangga dengan alis yang kau punya karena cantik. Dengarkan, Bu. Itu yang suka tato-tato alisnya, dengarkan Bapak. Si jangan-jangan mengintuin. Bu, saya tidak main-main bicara nih. Saya hanya sekedar menyampaikan. Allah melaknat seorang perempuan yang suka mentato-tato alisnya, mencukur-cukur alisnya, menyulam-nyulam alisnya dengan alasan mempercantik diri.
Satu. Yang kedua, dari alis turun ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hati-hati orang yang suka merubah ciptaan dan kesempurnaan milik Allah. Kemudian pakai bulu mata palsu. Teko kana ya astagfirullah kakak na taban nih. Ya. Ibu. Celakalah orang yang sholat pakai bulu mata palsu. Orang tua dulu itu Bapak Ibu, kalau ada bulu mata jatuh, begitu jatuh di pipi diambil itu bulu mata, nampak na boli ratir lunta nampak apa nakana, nia angkana kuke kona, tukur ki bulu matanmu, dia simpan bulu mata di atas kepala baru dia bilang ada rindukan kok. Orang tua dulu. Sekarang kalau lepas bulu mata bukan ada rindukan, memang lepas kilennya. Apa yang kau banggakan dengan bulu matamu? Bapak Ibu, kecelakaan yang berikutnya, orang yang suka menyuntik-nyuntik hidungnya, kak merupiknya, main apa mancung. Dengarkan Bapak Bu, Bu, bersyukurlah menjadi orang yang peknya. Kenapa kita selalu ratapi hidung tak? Nah rata-rata orang peknya itu ada keistimewaannya. Perhatikan peknya. Bu, saya juga peknya. Perhatikan. Bu, semua orang peknya itu luar biasa kemuliaannya. Apalagi orang peknya yang ada tai lalat di bagian hidungnya. Jangki pernah kasih hilang itu karena tanda-tanda istri setia. Dengarkan baik-baik, nih istri setia ini, ada tai lalat di pipinya, ada tai lalat di keningnya, ada tai lalat di hidungnya, dan ada tai lalat di bibirnya, dan ada tai hidung di mulutnya. Tanda istri setia itu. Bapak Ibu, berikut masuk ke liang lahat. Apa yang kau banggakan? Gigimu yang pakai kawat. Yang pakai kawat gigi. Sudah nonton filmnya Hantu Vina? Sudah lihat filmnya Hantu Vina? Berteriak kasosokan agana, keluarkan kawat gigiku, saya disiksa. Keluarkan kawat gigiku, saya disiksa. Memang itu kawat gigi Bapak Ibu, kalau orang meninggal mesti dilepas. Dan hati-hati yang kawat gigi tidak lepas kemudian dia mati. Tidak kusikan nak pakai kawat gigi. Pun nak bicara tidak kusikan apa-apa. Allah. Bu, jangki berani merubah semua ini. Siksaannya berat. Itu tipe pertama disiksa. Yang kedua, tabik Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Orang yang disiksa di dalam kubur adalah orang yang suka kampanye, tidak ditahu apa partainya. Kira anjo tahu na, anjo nangi pasilolongan nga bicara, timbur kalau wara, sangin tahu na carita, termasuk antum mempo-mempori teras kasih kutu-kutui. Sekali na beso nampak nakana pergi kulicano na tigrisi na kulicana muncul ucapan tenanulang ngirek kabar ribangia. Anjo to nikutuya sebetulnya to tak do ingka bicara kabar kimil lagi kabar apa? Nabi so nanjo kulicana na kanan jo na neano ribangia. Tenana na siri-siri. Tetek ruan ni potira ngiri cowok. Kadek nak kepatana bayine selalu menjaga sisa. Ngapa nenek anak gaine ni putira ngiri cowok na tetek ruan tambangia. Tenana na siri-siri ni carita. Apa nakana itu ni kutu ya? Kau tenang lang ngiri kabar ribangia nakana tena. Noseng kana neng gandeng nakana tena. Anak ngobeng. Iya mau tuh dari piru, tapi piru Americana. Jangan piru ke kiri, piru dalam naik. Benar piru dalam naik, naik tabah. Kata tuan artinya jangan kau pandai menceritakan aibnya orang sebelum kau koreksi aibmu sendiri. Jangan karena betul kakak mah taban nih. Bapak Ibu. Berikutnya sudah dipastikan orang yang disiksa di dalam kubur. Pelangeri. Orang yang suka mengambil uangnya suami di dompet.
Pilangeri paluka. Bu. Kamu kan kita mau singgung. Tadi ingat dulu. Bu, Ibu, ini pendapat ulama. Kalau ada uangnya suami di dompet 1 juta, nah burak negi pilih Pilangeri. Burak negi. Tapi kan anaknya nu. Burak negi pilih. Suami punya uang di dompet 1 juta. Burak negi pilih. Di malam hari. Apakah mula bari bahasa sakin nak karun ngapala kidut nanti na nasari. Maka ketika kau ambil itu dengan penuh penyesalan, tapi jangan dimakan. Setelah kau ambil itu uang, ke pasarlah beli ayam. Lebak kau mali jangan, ale misambalnya jo jangan. Nampak nutunu parape ki. Lebak nutunu parape, papare kami cobe-cobe. Lebak ini parekan cobe-cobe, pare maki jangan santa. Lebak ini jokio mi boranen tantama. Pak, sini maki makan pak. Begitu suami tak najan jangan kampung di Bali nampak nasape bonggan nampak palapu sinanya kana burak ninta nyaman ne jangan langsung cepat jawab kamu memang punya doa ini luka. Tidak berdosa itu karena jujur. Maka mulai dari sekarang tabe perbaiki sholatnya. Bapak Ibu, salah satu tanda-tanda akhir zaman disebutkan oleh Nabi dari sekian banyaknya tanda-tanda akhir zaman. Apa diantaranya? Waktu itu terlalu cepat untukmu. Betul atau tidak? Tidak dirasa ini? Baru-baru kemarin hari Ahad, Senin tadi, besok Selasa nih. Coba lihat. Perjalanan jamaah haji, Bapak Ibu lihat ke jamaah haji sekarang. Baru-baru kemarin berangkat diantar, persiapan tanggal 8 sudah masuk 1 Zulhijjah. Tanggal 16 sudah persiapan wukuf. Tanggal 17 sudah masuk hari raya Idul Adha. Itulah singkatnya perjalanan. Dan Nabi sebutkan, ketika kau hidup di masa itu, waktu begitu cepat, berbanyak bertasbih kepada Allah, berbanyak berzikir kepada Allah. Itu bagian dari tanda-tanda kiamat, alamatul zukhra yang Allah perlihatkan untuk kalian semua. Berikutnya Bapak Ibu, Allah sampaikan lewat malaikat angin yang sangat sejuk yang diutus dan dihamparkan dari pelosok-pelosok desa, pesisir-pesisir pantai. Natabana atau garim matina, natabana atau garim matina. Lihat macam sekarang kejadian itu sudah terjadi sekarang. Tas sampai dulu di tonton di balagaringa mati. Begitu dengar kabar, Batan di Parisi mati. Barambat di Parisi mati. Itulah kematian. Dan bahagian dari tanda-tanda akhir zaman. Makanya perbaiki sholatnya. Bapak Ibu, Nabi mau meninggal dunia, Nabi tidak mengatakan kasih banyak hartamu. Nabi tidak mengatakan kesingon rona linomu. Itu nama kadama corona bita. Tapi makanya Nabi tak usikum bisolat apa decengi on rona sepajamu. Pakabaji kisambayannu. Usikum bisolat, usikum bisolat. Karena memang amalanmu yang akan kau pertanggungjawabkan dari kemudian adalah sholat. Makanya sangat marah Allah dan Rasulnya kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat. Karena yang kafir, dengarkan, bukan pezina. Yang kafir bukan tukang judi. Yang kafir bukan pemabuk. Yang kafir bukan korupsi. Yang kafir bukan penipu. Tapi yang kafir kata Nabi, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihara. Yang kafir adalah orang yang telah berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Jangan coba-coba berani meninggalkan sholat Bapak Ibu. Resikonya berat. Berat sekali resikonya berani meninggalkan sholat. Bagaimana dengan hukum orang yang terlambat sholat Pak Ustaz? Tetap sholat. Sedangkan orang yang kemarin tidak sholat boleh mengqadha sholatnya. Tetap sholat. Saya terlambat bangun Pak Ustaz. Tetap sholat. Saya kesiangan Pak Ustaz. Tetap sholat. Saya bangun jam 7 Ustaz. Tetap sholat. Tapi kan matahari sudah tinggi Ustaz. Bunuh lampu. Terus apa niatnya Ustaz? Seperti biasa. Niat bagaimana? Bacaan subuh. Jangan lalu kau coba-coba sholat tidak berniat. Karena kapan kau sholat kau tidak berniat, sholatmu tidak akan pernah diterima. Nah kalau jam 9 disembahyang Ustaz, tetap sholat subuh niatnya. Bunyinya seperti biasa. Bacanya, usolli fardal subhi wa terlambati lillahi ta'ala.
Nah kita onje juga karang-karang nih. Tidak ada tuh begitu kasih rumah jatuh nih. Sembahyang. Bapak Ibu, dorong istri tak untuk rajin ibadah, Pak. Bu, dorong dan kasih semangat suami tak untuk rajin ke masjid. Kalau perlu bawa anaknya semua berjamaah. Ini di Capoa, kasih tahu Mak, masjid mana di Capoa sekarang yang tidak bagus Pak, kecuali yang baru dibangun Atoba, direnovasi. Babu Toba, itu masjid dulu itu cantik itu. Sekarang masjid mana di Makassar di sini yang tidak ada AC-nya? Nah kalau alasan Anda tidak sholat karena panas, sekarang masjid mana Bapak Ibu? Di daerah Tinumbu ini Masya Allah, hampir masjid kecil-kecil semua sudah ada AC-nya Pak. Karena begitu kau masukkan proposal di Kesra, di ACC kalau kau minta AC. Apalagi punya calon anggota dewan ini mana? Cepat sekali proposal di ACC Bapak Ibu. Jadi apalah Anda tidak mau sembahyang? Ada yang bilang, Ustaz, saya sakit-sakit Ustaz. Kalau malam mulai misaki kakiku. Kalau berhenti kakiku naik lagi di lututku, berhenti lututku naik di perutku. Saya bilang, kalau kau tidak sholat karena alasan sakit, berapa kali saya mesti ingatkan, tidak ada yang kalah penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. 10 kali lipat mengalahkan penyakit gula yang sudah mulai stadium 4. Lapo-lapo ngasing kalinna. Iyan jo lapo kakalina Bapak Ibu, dalam satu titik lukanya Nabi Ayub mengeluarkan ulat. Sampai riwayat menyebutkan keluar ulat dari mulutnya, keluar ulat dari matanya, keluar ulat dari perutnya, keluar ulat dari kakinya. Tugu-tugu rola karibut taya dan narap pemotere. Nampak nakar Nabi Ayub, olo, punna kum pilabusi ya, pilabusi memang mereka makamayan deh. Nah sebamuko memang punna mate ya. Iya menekan rekan riando rawa di kubur ka. Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam yang mati akan habis dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Illal azma, terkecuali kau disisakan hanya tulang ekormu di belakang. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Apa yang kau banggakan itu? Semua akan habis dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Nabi Ayub ulukan si batu kali Bapak Ibu, tina mari sambayang. Syarat-syaratnya tidak sama dengan sholatnya kita Nabi Muhammad karena belum ada perintah pada waktu itu. Tapi berdirinya Nabi Ayub mengingat Allah itu bahagian daripada rangkaian perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah muncul ayatnya waqimus shalah, dirikan salat, perbaiki berdirimu. Lidzikri, dan ingat kepada Allah. Cara Nabi Ayub itu dirikan salat mengingat Allah. Nabi Ayub berdiri ingat Allah. Sakit tidak pernah putus mengingat Allah. Bahkan ada kalanya Nabi Ayub berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, berikan saya penyakit ya Allah, berikan saya penyakit ya Allah, berikan saya penyakit ya Allah. Hari Rabu Allah turunkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub parah penyakitnya, ujiannya berat, ulat seluruh badan, tidak pernah putus salatnya. Garin tonji sambayan tonji. Nah kata nampe parsi gigi puru PPK. Ngapa tadi sampai di masjid Pak? Ayo ya. Pakai uang gua. Bapak Ibu. Yang kedua ada saya tanya jamaah Pak, kenapa tidak pernah kesembahin di masjid? Apa jawabannya? Tidak cocok Kak dengan pengurus masjid Ustaz. Kenapa memang tidak cocok? Banyak sekali peraturannya itu masjid. Memang itu masjid tidak boleh terlalu banyak peraturan. Tiada mana kulit tahu tindro lalan di masjid kita. Tiada mana kulit tahu ngandre-ngandre sedikit dulu. Tiada mana kulit tahu cari-carita. Terlalu banyak aturannya di masjid. Tidak lama kemudian beberapa puluh tahun berikutnya pengurus masjidnya mati semua. Terlalu banyak aturan. Itu kalau terlalu banyak aturan, Pak, banyak orang malas nih ke masjid, pindah sholat jamaahnya. Nah kalau pindah sholat jamaah berkurang saldo kasnya masjid. Bapak Ibu, coba-coba kita pergi ke Malawa, mulai masuk Bantimurung, Patunduang Aswe sampai terus ke Malawa, Camba Bengo terus. Bapak Ibu, masuk ke situ. Masjid mana yang selalu tutup di situ? Tidak ada. Semua masjidnya terbuka, bahkan ditulis situ rest area, tempat istirahat. Disiapkan minuman-minuman kecil, minuman-minuman dingin untuk semua jamaah musafir yang Makassar, Bone, Sinjai, Sopeng semua lewat sana. Sengkang semua lewat situ. Apa alasannya jamaah dimuliakan oleh Allah? Jadikan percontohan. Saya ceramah di Bulukumba Bapak Ibu, itu ketua DNI-nya Bulukumba.
Tabe, diumumkan saldo masjidnya. Jumlah saldo kas masjid kita 0 rupiah. Setelah sholat Jumat saya tanya, kenapa 0 uang? Kalau saya tulis 100 juta Ustaz, tidak ada yang menyumbang. Tapi kalau saya tulis 0 rupiah, semua musafir dari Sinjai, dari Bulukumba, dari Batang yang menuju ke Sinjai, yang masuk ke Bone, yang mau ke Kolaka, semua pada menyumbang karena 0 rupiah. Terus kalau sudah terisi dikemenakan, oh Pak Ustadz dengarkan baik-baik, masjid ini kalau saldonya udah 100 juta ke atas Pak Ustadz, kami bantu sesama masjid yang sedang direnovasi. Yang kedua, sisanya setiap subuh Jumat dan Jumat berkah kami keluarkan paket nasi dos Ustaz. Nasi dos 1000 nasi dos, 1000 nasi dos. Ketua DMI Bulukumba. Pantas dijadikan contoh Pak. Bagaimana masjidnya tidak banyak jamaahnya? Enak. Kata masih kita kunci terus, kunci mi. Bapak Ibu, sewaktu-waktu saya diundang ceramah di Palu, Parigi. Pak Ustadz, naik pesawat Ki? Jangan. Saya naik mobil. Jauh Pak Ustadz. Iya, betul jauh. Tapi kan saya mau singgah di Pasangkayu ceramah. Saya mau singgah di Donggala ceramah. Enaknya perjalanan naik mobil. Kita masuk mulai Maros, dapat Pangkep, dapat Pare-Pare. Enaknya kita hanya singgah di masjid, masuk masjid, singgah sholat, ceramah. Dapat Majene, masuk masjid, singgah sholat, istirahat sejenak. Dapat lagi Pasangkayu, masuk masjid, singgah ceramah. Enaknya perjalanan. Masuk Donggala, dapat masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Palu, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Parigi, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Itulah makna perjalanan musafir. Kita tosem pergi di Pindrang Palu, masuk masjid, kencing, masuk masjid, kencing. Meana boleh di masjid. Betul tidak Ibu? Itu fakta, tidak main-main. Bapak Ibu, saya kasih tahu Ki. Saya punya mata kuliah dulu namanya manajemen masjid. Kita pelajari. Jadi di Fakultas Dakwah itu sudah ada manajemen haji dan umroh. Itu bagiannya Ustadz Ujas. Ada manajemen masjid. Karena di Fakultas Dakwah ada KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, ada BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam, ada MD, Manajemen Dakwah. Ternyata salah satu rangkaian daripada mata kuliah itu saya kasih tahu. Dan ini selalu saya ulang-ulangi di ceramah saya ini. Fungsi manajemen masjid itu yang pertama diperhatikan ada 4, Bapak Ibu, tabe. Yang pertama adalah cleaning service-nya. Orang tua dulu katakan Pak dojanya masjid, betul. Orang tua dulu dojana masih Juma karun nairang apalat derasa dari rumah ke rumah. Betul. Sekarang sudah canggih. Coba perhatikan mahasiswa-mahasiswa dari NTB, dari Bima. Mahasiswa-mahasiswa dari Tenggara Bapak Ibu. Tidak sanggup mereka bayar kos-kos setiap tahunnya. Mereka cari masjid, kasihan. Dibayar tidak dibayar, dia rela, sukarelawan membersihkan masjid, tukang azan jadi imam. 4 tahun dia kuliah, mengabdikan diri di masjid. Setelah wisuda jadi sarjana, terima ijazah, pulang kampung, mendaftar PNS, lolos PNS tanpa dibayar. Kenapa? Allah yang aturkan hidupnya. 4 tahun mengurusi masjid tidak dibayar oleh pengurus. Dan itu banyak mahasiswa itu sekarang. Perhatikan itu cleaning service. Tukang azan. Bapak Ibu, ini ada Pak Haji Hussein di sini, luar biasa ini. Tukang azan mana sekarang yang tidak memberikan daya tarik Pak kalau difasilitasi dengan bagus? Itu Ustaz Aslam di dalam tadi. Ustaz Aslam itu kalau di azan belum bisa sama Haji Hussein yang sudah tahu itu Ustaz Aslam. Itu kalau di azan, apa yang bulu-bulu. Dan memang enak Pak. Allahu Akbar, enaknya didengar caranya azan. Dan itu kan daya tarik motivasi kita berjamaah. Gaji per bulan. Kita pikir Habibi tukang azannya markas tidak ada gajinya, ada. Semangat azannya bagus. Kenapa? Karena manajemen masjidnya, Dewan Kemakmuran masjidnya mengerti kondisinya tukang azan. Dan memang beda caranya orang azan yang ada gajinya dengan tidak ada gajinya. Tadi yang mengaji tuh, dengar di suaranya toh? Dengar suaranya?
Gara-gara mengaji itu terus mengaji, dilihat sama direkturnya PDAM, alhamdulillah. Dipanggil, kok ke kantor. Apa kerjamu? Tinggal di masjid. Sekarang jadi apa? Imam masjid. Besok bawa ijazahmu. Langsung diangkat pegawai, Pak. Suaranya modal. Allahu Akbar. Enak aja. Bagus enggak suaranya tadi? Bagus. Kenapa? Semangatnya. Kedua, ada amplopnya. Coba tukang azan kalau tidak ada gajinya. Nampai na tagalat tulin na. Wallahu akbar. Allah. Ku tak neng tahu nanjok bang. Ngapa ada kamu jadi bang? Enak gaji no. Lah ni apa ngasa ini nyubuhin nama siki kaduit na Pak pengurus masjid. Lah ni apa ngasa ngan nyubuhin nanjok. Saldo kaska di mana semua itu uangnya masjid. Kasih itu kepada yang berhak menerima, bukan uang itu uangnya jemaah. Ini minta dapat tamat tahu ada dicelekan kan dikiletok ya pamalana, jangan disimpan terus di bank, biarkan orang mengalir pahalanya. Yang kedua imam masjid. Itu kalau imam masjid Pak, jangan suka terlambat, kasihan kalau terlambat imamnya Pak. Dan bahaya 5 menit imam terlambat, kacau sholat. Perhatikan maki, kapan imam terlambat 5 menit, kacau sholat. Iqamah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tenedeng imam. Sekretaris tunjuk ketua. Ji. Katemu ji. Nah karena sekretaris, nah karena ketua ya. Ketua tunjuk bendahara, katemu, main jadi jendela pilu. Banyaknya alasannya. 5 menit imammu terlambat di masjid Pak, perhatikan. Karena enak itu kalau imam tepat pada waktunya. Tahu Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, doktor. Siapa yang mengatakan itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, digaji? Tidak ada gajinya. Semua imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram tidak bergaji. Tapi saya kasih tahu ke jamaah dimuliakan oleh Allah, setiap tahun, setiap bulannya itu raja mengeluarkan cek kosong diberikan kepada semua imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tulis di situ berapa nominal angka yang kau mau ambil. Tapi Masya Allah, luar biasanya hatinya para imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Meskipun dikasih cek kosong, tidak pernah mau ambil uangnya. Dan hebatnya lagi, di Masjidil Haram saya belum pernah melihat ada celengan. Nah kan terima sikit dari Capua, setiap pintu jahit celengan. Tapi lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Berikutnya tabe, perhatikan imam masjid itu. Setelah imam masjid diperhatikan tabe, perhatikan baik-baik, kasihan itu ustadznya. Ustadz itu bagian daripada motivasi Pak. Saya singgung sedikit ustadz-ustadz Bapak Ibu. Saya pernah diundang khutbah Bapak Ibu di Barombong, jadwalku itu. Saya tanya panitianya, tabe jadwalku ini, bilang menurut keterangan ini Ustadz bukan kita punya jadwal. Jadwalnya Ustaz Amri. Bilang, saya min Ustaz Amri. Bilang tidak begitu mukanya, kenapa ngatain begitu? Jadi saya bilang kasih perjelas kipaing siapa namanya, karena dua itu. Ada guru tak Dr. Haji Amirullah Amri. Beliau ada istrinya beliau. Ada guru tak di situ Dr. Haji Amirullah Amri. Ada Amri Amir, beda-beda tipis gitu. Amri Amir dengan guru tak Dr. Haji Amirullah Amri. Kalau tertulis di situ Dr. Kiai Haji Amirullah Amri guru tak, berarti dia punya jadwal. Di situ siapa nama? Dia bilang Amri Amir. Saya itu. Dia bilang tidak begini mukanya, udah sudah deh, melamun terkak. Sudah berusaha saya meyakinkan, masih tidak percaya Bapak Ibu. Nah, jam lagi pulang. Kalau Ustaz Amir tidak datang, kita yang naik. Berarti kenapa tolo-tolo? Tulis minamata Ustaz. Kutulis minamaku salawat masjid. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujadid. Terpaksa saya harus dipanggil naik karena tidak ada atas nama Amri, kecuali saya tulis kembali. Sudahkah khutbah? Tidak ada imamnya datang. Saya tidak ada jadi imam, jadi merangkap khatib imam.
Setelah saya jadi imam, saya pimpin doa. Sudah kabar doa jamaah tangan mah. Ku pada setengah seliman dan jo pengurus kan enak itu lansar ya. Tidak ada kasih ke amplop. La ilaha illallah. 3 kali ke sholat sunnah sudah sholat Jumat. Nabi lagi turun di belakang. Kenapa banyak sekali sholat sunnah terus? Ada aku tunggu. Pulang pelan-pelan tinggalkan masjid. Mudah-mudahan kamu lika kasih. Dia kan kamu lika. Naik di mobil 3 kali ku kelilingi itu masjidnya. Tidak ada panggil kah. Indahnya dibalik kesabaran. Jangan pernah marah dan emosi. Rezekimu sudah ditakar, tidak akan mungkin tertukar. Sabaraknya itu luar biasa Bapak Ibu. Itulah ujiannya kami penceramah. Dan tidak boleh berteriak. Karena di situ kami ujiannya penceramah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa saya bilang di situ? Menurut pendapat Profesor Dr. Matulada mengatakan definisi siri itu dibagi 4. Yang pertama ada siri, yang kedua ada asiri-siri, yang ketiga ada kuras siri, yang keempat ada apakah siri-siri. Nama kumaya sih. Begitulah ujiannya penceramah jamaah dimuliakan oleh Allah. Mau berteriak, ujiannya Ustadz diuji Pak. Allahu Ta'ala Rabbi. Maka Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sekarang tolong perhatikan itu Ustadz. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita lihat Hotman Paris baru-baru. Super Club. Dengan bangganya dia membuka itu Super Club dan mengajak semua remaja-remaja kita untuk masuk dan berdansa sampai dengan akhir zaman. Alhamdulillah. Tidak goyang jamaah dimuliakan oleh Allah. Lebih dari sekian menit bicaralah ulama-ulama kita. Guru Tak Dr. Ki Haji Amrullah Amri bicara di Mekah, sebar jamaah dimuliakan oleh Allah video-videonya. Alhamdulillah ada jawaban. Dan sampai hari ini kondisi terakhir Super Club alhamdulillah tidak beroperasi. Hebatnya kekuatan kita di Makassar Pak. Bukan apanya, itu laut itu ditimbun Pak. Dengarkan keluarganya di sini Pak Wali Kota, dengarkan baik-baik. Laut itu ditimbun. Tahu ndak air laut? Buka baik-baik di hadis qudsi itu air laut. Antu jadi Tamparang Pelangeri yang tinggal bagian Galangan. Pelangeri wajib-wajib gini kagalangan kan deh, jadi Tamparang. Antu jelena Tamparang dalam hadis qudsi disebutkan pintalungit pala isi merillah ta'ala. Apa nakana jelena Tamparang? Kalau melihat kekurang ajaran manusia yang berzina, yang mabuk, yang judi, yang bunuh orang tuanya, semua dosa telah dia lakukan. Kepingin rasanya bumi ini saya akan hancurkan. Ini kadang-kadang ta'ala belum saatnya. La ta'khudhuhu sinatum wala naum. Allah tidak tidur dan tidak mengantuk. Jangan main Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Makassar ini tanah karaing Pak. Dan alhamdulillah 2-3 hari video itu beredar. Hotman Paris menyatakan sikap permohonan maaf. Terkhusus dia sebut jamaah dimuliakan oleh Allah. Masyarakat Bugis dan Makassar, tanah karaing kita tidak boleh dirusak dengan banyaknya maksiat-maksiat yang merajalela. Dan itulah semua yang mengundang semua jamaah dimuliakan oleh Allah. Bencana yang hadir dalam kehidupan kita. Bukan kita, tapi anak cucu kita ke depan. Perbaiki sholat, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Iya menjadi orang. Saya nggak tak sampai dari masih itu generasi itu. Kalau jadi Super Club dibuka itu semua akan kemana nanti tahun nata. Makanya penjaga masih ya kau bongkai anak kapan itu sampai anak masih kabanya penjaga masih sekek dulu tak liwat sekek na. Asal onjo aja anak kageger. Pulang, motor kok. Nah dia dulu waktunya anak lompat dari atas turun ke bawah, tidak ada yang tegur ki. Nah karena tenak kuliah geger masih kakak memang anak kamu nanti bisa sangkai apa kali kanan anak. Apa kali kanan anak? Anton anak kamu nanti bisa sangkai pasti geger ki. Rumahnya kecil dapat masjid besar asik apa kan lari wajar. Bapak Ibu. Nabi ke masjid, dia bawa cucunya Hasan dengan Husain. Sayyidina Hasan dipegang tangan kanannya, Sayyidina Husain dipegang tangan kirinya. Begitu Nabi ruku, Allahu Akbar, lompat cucuna Nabi tas Sayyidina Hasan di pundaknya Nabi. Nata galap pajana, nakamalakan tu guru cucuna.
Tindakan itu bermain tapi tidak membuat Nabi marah, Pak. Akar-karin ini cucu nak bita sekali nak sujud nak bita kambarak nasi naik. Allahu Akbar. Selepas Nabi sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lari cucu nak. Nabi tidak marah, hanya Nabi memberikan pesan. Kalau kau lihat anak kecil lari-lari di masjid, loncat-loncat di masjid, baku buru-buru di masjid, pertanda anak itu sedang bergembira karena anak itu melihat malaikat dan bermain bersama dengan malaikat. Pun anak-anak lari-lari. Tika puna cini bapak-bapak lari-lari masih kah? Asal undang sih ibu-ibu kah? Berarti undang itu sih malaikat pencabut nyawanya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, perbaiki sholat. Yang kedua, auma malakat saimanum, jangan sekek, Pak. Hidup itu tidak boleh orang sekek. Kalau orang berbuat baik, perhatikan kalimatnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum pernah ada orang yang berbuat baik jamaah dimuliakan oleh Allah dibalas keburukan oleh Allah. Tapi justru orang yang berbuat baik pasti Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Paling tidak kalau dia tidak dapat di dunia, Allah mempersiapkan kebaikan di akhirat. Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya ada peminta-minta masuk di rumahku. Assalamualaikum. Ngapa na balik-balik sota? Kira juga kan balik-balik. Waspada kau na? Upah pala doangan kau. Bah, ini cara bicara ini. Assalamualaikum. Nah jawab gitu jamaah dimuliakan oleh Allah. Waalaikumsalam. 5 menit menunggu, Pak. Kira-kira perasaan tak di mana itu? Saya di rumah ada jadwal. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 ada saja orang masuk, Pak. Sikok-kiyok ya kan? Dan mau dia apa? Allah titipkan lewat hasil ceramah, lewat hasil ceramah, lewat rezeki lain ada, disimpankan memang. Karena tidak mungkin dia datang dengan sendirinya kalau tidak ada petunjuk dari Allah. Bilangnya aja toh kada balik. Ada ustaz balik-balik sotak. Para kau pasalan nih mangi pala-pala nampak kau balik-balik. Bapak Ibu, Bapak Ibu, tabe. Begitu dia beri salam, Assalamualaikum. Pujianmu di situ. Ya pala-pala kada Bapak Ibu tenan usara na timbay je nan tahu. Apa na kada pala-pala ka karena mi mamiro kanu kandre. Kan dia tidak minta patokan 50.000 sesuai dengan keikhlasan, Pak. Tapi asik yoki aja biasa nabi risita kasik yoki. Ulang lagi satu, datang lagi satu. Assalamualaikum. Terpaksa suluk aku karena dong. Waalaikumsalam. Nampak ku jawab gitu bukan pakai buka tene padana wala. Nampak pana bala sak bale-bale gitu. Itu baru bale-bale. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Naik ke atas ambil uang. Dikasihnya uang jamaah dimuliakan oleh Allah. Nilainya sih tidak seberapa, tapi pahala dan keikhlasannya itu. Karena nilai aktualisasi keikhlasan yang bisa mengukur hanya Allah dengan hambanya, bukan orang lain. Tapi ternyata Allah itu tidak buta, Pak. Allah cash. Dah lama kemudian ajudannya RL telepon. Waalaikumsalam Ustaz, salam. Ini benar sampean dengan Pak Ustadz Amri? Betul, saya Ustadz Amri bukan sampean. Loh, benar toh Pak Ustadz Amri? Iya Pak, saya Ustadz Amri. Bisa ceramah sebentar malam Pak Ustadz? Bisa. Di mana ceramahnya? Di rumahnya Ibu NRL, Ibu Nurul, di Goa. Oh iya, kirimkan alamatnya. Dikirim alamatnya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Selesai saya ceramah 30 menit waktu itu, Bapak Ibu, Cinta Palestina judulnya itu ceramah. Mungkin Bapak sempat saksikan saya di YouTube itu dengan di video-video Facebook yang lewat. Bayangkan Bapak Ibu, 30 menit saya ceramah. Selepas ceramah jamaah dimuliakan oleh Allah. Nah karena jojotan nak Ustadz kenapa belum pakai pulang? Karena ada kutungguan. 30 menit datang lagi ajudan. Kenapa belum pulang Pak Ustadz? Belum, itu yang datang. Nah bilang pulang maki Pak Ustadz. Itu yang kita tunggu. Ada di situ di kantong anta. Kaget aku bilang kue aman isinya. Ternyata isinya la haula wala quwata illa billah. Tadi malam yang isi itu acaranya Ustadz Maulana. Tidak main-main Pak.
Begitu saya buka amplopnya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Berapa isinya? 50 juta rupiah. Kalau ada di sini jamaah dimuliakan oleh Allah orangnya NRL, tanya maki, berapa kita kasih Ustaz Amri? Kasih kanan kasih balik-balik. Apa saya kau tuh nata apa kan? Tanya nih. 50 juta nak kasihkan nggak Bapak Ibu? Berapa nak kasihkan tadi jamaah dimuliakan oleh Allah itu peminta-minta berapa aku kasih? 50.000 rupiah digantikan 50 juta 49 juta 49 juta 950 ribu gantinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mana ada Allah balik-balik Bapak Ibu? Kalau kau bertakwa 50 ribu gantinya 50 juta. Saya ceramah tidak sampai 30 menit dapat 50 juta NRL, tidak sampai 30 menit. Nah sekarang lewat 30 menit. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, perbaiki sholat. Kau perbaiki sholatmu, jangan mau kau khawatir. Allah yang memperbaiki hidupmu. Yang penting perbaiki sholat. Persoalan hidup Allah yang maha mengatur semuanya. Dan engkau terlahir di dunia, rezekimu tidak akan pernah habis. Kapan habis rezekimu? Tunggu ajalmu pasti akan datang. Dan semua orang yang dipanggil jamaah dimuliakan oleh Allah. Habis rezekimu, datang ajalmu. Perbaiki sholatnya, perbaiki badannya. Terakhir, Bapak Ibu, jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya mau tutup ini ceramah. Almar'u mahajjah hamsina. Coba tatap wajahnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Perhatikan fotonya. Anak mana yang tidak bisa menahan air matanya ketika melihat wajah sang ibu yang dicintainya. Apalagi sedengar tadi Ustadz Nasir mengatakan, anaknya sedang berangkat melaksanakan ibadah haji, sementara ibunya telah dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perlu kasih tahu Bapak Ibu yang masih hidup orang tuanya, dengar ke baik-baik nah. Bapak Ibu, yang masih hidup orang tuanya perhatikan baik-baik. Pesan saya cuma satu, jagai baik-baik mama tak dengan bapak tak, muliakan mereka di saat mereka hidup, perbaiki mertua tak, jangan lalu ki bombe ki mertua tak. Kaja kama-kama ni minto tak liwa-liwa na bombe mertuan na. Sejanjannya makan tueng. Dia cuma baik sama orang tuanya tapi tidak baik sama ortuanya. Banyak begitu kejadian. Kuna mana niat baji na sambutan na. Nampe naon dari ortuana kanama. Naik apa ki? Mobil rental. Udah emak, kenapa naik rental ki? Nah kita tahu bilang ada mobilku. Malu-malu kan sama tetangga aku. Coba aku tahu bilang ki datang, saya jemput ki. Lihat kalau emaknya datang. Ingka pun nama tuan na niya. Nampe naon dari bentor kamar le. Wih pak, naik emak no. Penenakan naik emak no biasa ada tambahin jo. Bangin jo. Pelangeri, mintu. Mintu. Oh mintu. Pelangeri. Punania mintu kodisi pak meri matoanna bilangir na mintu kodisi pak meri matoanna amuko membara iya jadi matoan di pakai matoan misalnya dari mintunna bilangir aja balik-balik. Tidak ada orang jamaah dimuliakan oleh Allah bahagia kalau orang durhaka sama orang tuanya. Saya diundang ceramah sama Haji Mirahayati yang banyak emasnya Bapak Ibu, yang dijuluki sebagai Ratu Emas. Saya tanya, kau jadikan orang tuamu seperti raja dalam hidupnya, rezekimu akan mengalir terus. Coba lihat sakit bapaknya, ratusan juta dia bawa. 3 kali kan undang ceramah itu, 3 kali kan panggil ceramah. Saya tanya Feni France, tahu Feni France? Suaminya istrinya Bapak Sila. Tahu Bapak Sila? Temannya Mamli. Nah resmikan mesinnya di Sandrego, Takalar. Satu juga tanyakan itu Bapak Sila. Satu saya tanyakan Feni France. Muliakan orang tuamu, muliakan mertuamu. Kalau kau bisa bahagiakan orang tuamu, kau muliakan mertuamu, rezekimu terus akan mengalir. Coba lihat jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa statementnya Feni France? Dia selalu sampaikan, sekalipun saya tidak sama dengan suamiku, saya tetap anggap orang mertuaku seperti orang tuaku sendiri. Itu baru owner, Pak. Ngapa balik-balik sih? Pokoknya saya kau nih, tapi saya ingin kau percaya sama aku.
Tayo mendeleno. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sekarang tabe, muliakan orang tua. Apa kata Syekh Al Hasan Al Basri, terkhusus anak dengan menantu? Perhatikan baik-baik, bukan saya yang bilang ini. Syekh Al Hasan Al Basri mengatakan, kalau ibumu telah pergi meninggalkan rumahmu dan bapakmu telah menyusul pergi meninggalkan rumahmu, pertanda kau anak-anaknya sudah mulai kehilangan surga di dalam rumahmu. Tina itu surga ya puna mati minta toya. Ya minta barang-barang totoya. Tina kuliah nih Pak beserang, meninggal bapak, meninggal mama. Jangan bertengkar masalah harta warisan. Oke, lihat dampaknya. Kalau meninggal bapak, meninggal mama, ribut anaknya masalah harta warisan. Tabe, tersiksa orang tuanya dalam kubur karena anak ribut semua masalah harta warisan. Apalagi pun balas pita-pita nih bagi 10 sari batang. Namun gak pabungung. Namun gak papaceng ke WC. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Muliakan. Lihat ke orang tua tak, mungkin aku kasih tahu bagaimana tingkahnya orang tua di saat Allah kasih umur panjang sampai 80 tahun. Tapi lihat lagi, di saat kau pergi merantau di Kalimantan, kau pergi ke Papua, dengarkan baik-baik. Kau ke Kalimantan, ke Papua, kau nelpon mamamu, lagi-lagi mamamu berbohong orang tuamu. Oke, dengar kebohongan orang tua tak? Assalamualaikum, ma, saya ngajaki jawabannya mamamu. Oh, dena san nasihatku. Sebetulnya mamamu sakit, tapi dia sedang tidak ingin menceritakan penyakitnya di hadapan anaknya. Itu berbohong itu. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitu Anda bertanya, Bapak iya mak, saya ngaji. Nah kenapa itu lalam Bapak? Alhamdulillah saya ngaji. Sebetulnya bapakmu juga sakit, tapi bapakmu tabe tidak ingin menceritakan kondisi penyakitnya di balik anaknya. Kenapa? Karena Allah tulis di situ, wakhfir lahu ma janaha dzulli minar rahmah. Apa yang membuat kita terkadang menangis jamaah dimuliakan oleh Allah? Ketika kita merantau, pedisnya itu hati di saat takbiran sudah mulai kumandangkan. Perhatikan semua orang merantau itu Pak. Saya kalau ceramah di Papua, ceramah di Kalimantan, itu perantau-perantau itu malam takbir menangis semua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angar tas sungai-sungai yang tutup perantauan. Dia ingat mamanya di Makassar. Dia ingat orang tuanya jamaah dimuliakan oleh Allah. Akhirnya apapun itu kondisinya, perasaan kontaknya itu antara ibu dengan anak tidak bisa putus. Akhirnya anak mesti harus pulang cepat jamaah dimuliakan oleh Allah. Karena ada perasaan tidak enak yang membuat anak itu jadi sakit. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Tatkala anaknya sampai di Makassar, begitu dia pulang tanpa memberi kabar dengan orang tuanya, nasungkena pakai bubalana, dia sedang menjumpai ibunya tidur di lantai dengan bapaknya, sementara anaknya tertidur di kasur yang nikmat dan mahal. Angar anjur pun anak-anak deh cantiknya tempat tidurku mama bapak nakatin roan dari Makassar tapereji pantas kau sakit bateku no bale-bale. Itulah orang tua tidak mau memikirkan keadaan anaknya, malu dengan menantunya. Ingka jaina bintu tena nasirisin main matuanna. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Nah karena anak mama tidak bisa, kosongkan ini rumah. Saya mau beli tiket besok, kita berangkat sama-sama ke Papua. Berangkat sama-sama, dibawa bapaknya, dibawa mamanya. Sampai di Papua, dia perlihatkan semua barang-barang yang mewah. Ma, saya bisa beli rumah seindah ini. Aku yang bangun balak kamu menegak gana. Kaya katip papalat doang nga. Katip tiay katip papalat doang nga. Tina ko kulim bangun kamu menegak gana na balak ka. Sinampi puner kitin ma, tabe. Antama makilaran di kamar ka. Semua kamar fasilitas nyaman. Ada AC-nya. Ada di situ kamar mandi di dalam. Ada di situ kulkas buah-buahan lengkap. Dan kalau mau makan, tidak perlu mama memasak. Tinggal kasih tahu pembantu, nanti pembantu yang masakkan. Subhanallah Bapak Ibu. Pak, tabi dia bawa orang tuanya, bapaknya, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh kepakarangan. Dia kasih lihat, ini mobilku Pak terparkir. Kalau bukan kita yang doakan Kak, tidak bisa Kak beli mobil begini banyaknya. Allah Ta'ala Rabbi. Masuk makin tidur Pak. Tabi bapak tak, mama tak masuk tidur di rumah anaknya yang indah dan mewah. Pukul 2 pagi subuh. Katok-katok iba makna. Akat tu pintu anaknya. Nah bukan nanya kenapa ki mama. Dan aku kulen tindo lalang. Dinginnya. Iya karena di Capua tidak pakai AC, pakai kape. Main bunuh AC anak-anak. Sinampe detek 5 bapaknya sing katok-katok.
Nah kan anak-anak ngapa kate bapak anak busang anak. Jam 7 pagi bapakmu mamamu kumpul di ruangan tamu ngarutas sungai-sungai makna menangis bapaknya apa nak ana mata pilang eri apa nak ana potera mammo tere riballaku na tena ku kulitin ro pun nakatin ruang na tahu ku katin roi tidak bisa tidur kalau di rumahnya orang ku tidur pokoknya harus kapulan di rumahku ku pikir riballaku erok ka mate riballaku toma erok ka garri riballaku toma te aja garri riballana tahu termasuk riballanu apa sebabnya amakna asir-siri kirimin tunna itu milim itu dan itu ditulis oleh Allah dalam Al-Quran mamamu itu kalau bertambah umurnya kembali sifatnya seperti anak-anak hadapi mamamu tua nih Ustaz hadapi bahagiakan bawa umroh bawa haji harta banyak bawa haji tidak ada alasan untuk tidak membahagiakan orang tua tidak bisa berjalan Ustaz belikan kursi roda dan kencingi dirinya Ustaz belikan popok. Saya kalau bawa jamaah haji, saya paling senang bawa itu orang tua. 2009 saya sama ini Haji Loloy. Sama kayak ini berangkat Ujas, saya ini sama-sama ini. Tanya maki, sangin toto anak saya yang Ustaz Ujas. Dari situ saya belajar pengalaman bawa orang tua. Lihat maki, semua Ustaz Ujas kasih Ustaz Amri, ale ngasih toto iya. Sare toto anak Ustaz. Nah menurut saya lebih enak itu bawa orang tua daripada yang muda-muda. Udah toto era pertama tidak protesna. Maka ruaya si kaya jikan rena. Tapi pun lolo nera nasi saki. Dari kami sambayang hak balanja. Amot dari sambayang hak balanja. Napa nyo pakai balik sini setiap hak balanja tadi pakai kena balian. Ikatnya pas tengah mati juru bicara. Ustaz tolong tawarkan baju ini Ustaz. Nikutan namanya pabalu-balu kayak Habibi Kam. Berapa harganya itu? Fen, hadal abaya ismi sahrin aswat yang warna hitam itu berapa? Nah karena Pak Bulan hadal mia, ibu 100 real bering. Nggak bisa 15 Ustaz, karena bukan pasar butung ini bu. Coba lihat Bapak Ibu. Tingkah pun nenek nggak lampar dimakan nenek. Sekali jadi kutaan, apalagi pakai kursi roda. Sekali itu di bawah, jangan kayak goyang-goyang nah. Tina nak gio. Jadi terus jadi kursi roda nah. Akan jalan nyawa ku gio mau nanya sekalian ku motor kasambai ku kalupai pinrua mengandri masih kan sampai di hotel kan sampai kurang astagfirullah niat toto ku boleh masih ka mai ambo ya ni aja join tina na gio kuali ku tak nang larro kina kana tena ku larro na malamalak. Saya selalu pelajari itu ceramahnya Guru Tak Sanusi Baco itu. Kalau kau mau lihat sebagian kasih sayang Allah, lihatlah pada orang tuamu. Kenapa orang tuamu seperti itu sikapnya kepada anaknya? Karena dia punya rahim. Lihatlah ibumu. Keistimewaannya, lihatlah seorang wanita. Makanya tidak ada ibu itu marah besar sama anaknya. Bapak-bapak jangan coba-coba marah-marahi anak di depannya mamanya. Bukan itu anak lawan tak, mamanya lawan tak. Kenapa bisa Bapak Ibu? Itulah besarnya perhatiannya seorang ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Muliakan orang tua kita. Tabe. Mami kutu bicara mangku Ibu. Kagalisan asal menyemir bokon. Mudah-mudahan insya Allah kedatangan kita semua di tempat ini senantiasa Allah meridhai dan merahmati kita semua. Amin. Dan insya Allah orang tua kita yang sangat kita cintai, Ibu almarhumah Hajjah Hamsina binti Tahir Del Lolo. Satu kata jamaah dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Allah menempatkan tempat yang paling mulia di sisinya. Paling tidak min riyadil jinan. Allah menyiapkan taman-taman surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu, mari kita tundukkan pandangan kita sejenak. Sembari kita bermunajat, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua orang tua yang masih hidup, tabe Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan panjangkan umurnya dan hindarkan dari segala penyakit yang berbahaya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah semoga orang tua yang telah mendahului kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan dan penuh cahaya husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.